Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah Minggu Okuli hari ini tertulis dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Topik minggu hari ini adalah firman Tuhan itu sempurna. Sun denggado patikni Jehovah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, sempurna berarti utuh dan lengkap segalanya. Tidak bercacat, tidak bercela, selesai dengan sebaik-baiknya, teratur dengan sangat baik, lengkap, komplit, baik sekali, atau yang terbaik. Manusia sangat mendambakan kesempurnaan diri. Manusia sangat mengejar apa yang disebut sempurna, baik dalam pekerjaan, jabatan, keluarga, studi, kesehatan, bahkan dalam penampilan sehari-hari. Namun pada kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna. Selalu ada titik lemah, selalu ada waktu atau suasana dan kondisi yang membuat manusia jauh dari kata sempurna. Melalui topik minggu ini kita disadarkan bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 19 ini sebenarnya ada dua wujud atau penyataan kesempurnaan Allah. Yang pertama melalui ciptaannya. Itu bisa kita dibaca dalam ayat 2 sampai 7. Dan yang kedua, Tuhan sempurna dalam firman-Nya, ayat 8 sampai 15. Dan khotbah hari ini berada dalam bagian yang kedua. Kesempurnaan Allah dinyatakan melalui firman-Nya. Pertanyaannya adalah, mengapa firman Tuhan itu sempurna? Saudaraku sekalian, dalam nas ini ada 5 sifat
firman Tuhan yang membuat firman itu sempurna. Yang pertama, firman Tuhan sempurna menyegarkan jiwa. Ayat 8. Firman Tuhan seperti air tenang, seperti padang yang berumput hijau. Bagi siapapun yang letih, lesu, atau berbeban berat. Firman Tuhan adalah kekuatan baru bagi orang-orang yang bergumul dan lemah. Firman Tuhan penopang bagi orang-orang yang terjatuh, sekaligus menjadi kekuatan bagi setiap orang tetap berjalan di jalan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Ayat 8. Firman Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Dalam firman-Nya Allah menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan firman-Nya memberikan jawaban atas pergumulan terpelik dalam kehidupan kita. Kita pasti ingat hikmat Raja Salomo menanggapi pengaduan dua ibu yang sama-sama melahirkan dan mengaku sebagai ibu dari bayi yang hidup. Firman Tuhan jauh melebihi buku-buku pengetahuan dan motivasi yang kita temukan di dunia ini. Firman Tuhan menuntun hikmat kita menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Ketiga, titah Tuhan tepat menyukakan hati. Dalam ayat yang ke-9. Banyak hal yang membuat kita senang dalam hidup ini. Misalnya keberhasilan, keberuntungan, kesembuhan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan adalah kesukaan yang kekal, bukan kesukaan temporer seperti kebahagiaan duniawi. Dan satu hal yang luar biasa lagi, firman Tuhan menyukakan hati kita, dan dalam kesukaan itu kita tetap bersyukur, merendahkan diri, dan menggunakan sukacita itu menjadi kesaksian bagi banyak orang agar semakin mengenal dan percaya pada Allah, bukan jadi ajang pamer atau memegahkan diri. Keempat, firman Tuhan murni, membuat mata bercahaya. Perkataan manusia bisa membuat orang gelap mata, kalap, atau bertindak tanpa berpikir jernih. Tetapi firman Tuhan tidak hanya menerangi jalan kita, tidak hanya menerangi hati kita, tetapi membuat mata kita bercahaya. Maksudnya apa, ibu bapak saudara-saudara sekalian? Firman Tuhan memampukan kita berjalan sekalipun tidak ada terang, sekalipun jalan yang kita lalui itu adalah gelap. Sebab terang itu, cahaya itu ada di dalam diri kita. Maka kemanapun kita melangkah, firman Tuhan membuat kita tetap berjalan dalam terang Tuhan. Yang kelima, firman Tuhan benar dan adil. Ayat 10. Tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Sekalipun banyak yang menganggap firman itu tidak sesuai dengan kemauannya, seperti yang kita temukan dalam epistel tadi. Ada yang menganggap bahwa salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan dijaga dengan materai yang begitu kuat. Tak setitik pun dari firman itu akan hilang. Dan semua firman itu akan terjadi dan digenapi. Itulah
beberapa kesempurnaan dari firman Tuhan. Selain itu, saudara-saudara sekalian, dalam nas ini kita juga menemukan 3 keunggulan firman Tuhan. Yang pertama, firman itu lebih indah dari emas. Bahkan jika seluruh emas tua, emas murni di dunia ini dikumpulkan, firman Tuhan jauh lebih indah daripadanya. Ayat 11. Mengapa demikian? Apakah keunggulan firman Tuhan melebihi emas murni? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, emas bisa saja hilang, harganya bisa saja jatuh, tetapi firman Tuhan berlaku dan kekal selama-lamanya. Keunggulan yang kedua, dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa lebih manis daripada madu, bahkan lebih manis dari madu asli yang baru saja diambil dari sarangnya. Saudara-saudaraku, madu adalah benda yang tidak mengenal istilah kadaluarsa. Tetapi mengambil madu bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi sangat berisiko. Beda dengan firman Tuhan. Siapa saja yang mau datang pada firman Tuhan, siapa saja yang mencintai firman Tuhan, makin diulangi, firman itu semakin manis rasanya. Dan untuk menerima firman Tuhan yang lebih manis dari madu itu, kita hanya perlu menyerahkan hati dan pikiran kita, diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Keunggulan yang ketiga, dalam ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, firman itu melindungi kita dari orang kurang ajar, seraya tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, baik dalam kata, pikiran maupun perbuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu sempurna. Dan satu lagi yang patut kita renungkan adalah, semakin kita mencintai firman Tuhan, maka kesempurnaan firman itu akan menjadi berkat yang berlimpah bagi kita. Allah tidak pernah menggunakan kesempurnaan itu untuk menunjukkan keakuannya. Andaikan Allah menggunakan kesempurnaannya, andaikan saja, toh kita tidak mampu menyangkalnya. Kesempurnaan Allah dalam ciptaan dan firman-Nya tercurah bagi kita, hanya untuk kita terima, kita rasakan, dan kita alami. Kesempurnaan firman Tuhan nyata ketika kita dekat dengan firman itu, bersedia mendengar, menggumuli, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan sempurna dan sangat-sangat sempurna. Kuasa firman itu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan kita jadikan sebagai kebutuhan utama di dalam kehidupan kita. Kuasa firman nyata di dalam kehidupan kita. Ketika firman itu menjadi makanan pokok bagi jiwa kita, bukan sekedar jajan atau cemilan saja, tetapi menjadi kebutuhan pokok yang olehnya kita hidup, diberkati, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, menerima firman-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Di dalam firman-Mu kami boleh merasakan tuntunan dan berkat Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk semakin mencintai firman-Mu. Ajar kami ya Bapa
untuk semakin menghidupi firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, memberikan waktu kami untuk mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bentuk kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kesempurnaan, kuasa dan berkat-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.